Bab 12. Insomnia. Zhang Shan berbicara pada dirinya sendiri, sementara Li Yuan tetap diam dan tidak berbicara. Li Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Langit sangat bagus malam ini. Meskipun saat itu malam, dia masih bisa melihat dengan jelas beberapa situasi Zhang Shan. Wajahnya cerah, dan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan bagaimana dengan dia? Dia melihat pakaiannya yang kotor dan bertambal, dan sepatu kets kuning di bawah kakinya semakin compang-camping. Wajah kotor dan ekspresi lelah sangat kontras dengan Zhang Shan. Oke, itu saja untuk malam ini. Menurutku kamu juga lelah. Simpan saja ini dan aku akan mencarimu besok pagi. Jangan menolak, kalau tidak, saudara tidak akan bisa melakukan apapun. Li Yuan memiliki mentalitas tertentu, jadi dia mengeluarkan beberapa barang dari sakunya, memasukkannya ke dalam saku Li Yuan dan pergi. Li Yuan menatap kosong pada sosok Zhang Shan yang pergi. Ketika Zhang Shan memasuki ruangan, dia masih tidak bergerak. Li Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Shan masih menganggapnya sebagai saudaranya. Tahukah Anda, siapa di antara orang-orang di seluruh kompleks yang tidak menghindari Li Yuan? Zhang Shan pasti tahu tentang situasi Li Yuan, tapi tetap saja seperti ini. Mengambil napas dalam-dalam, menyeka sudut matanya, Li Yuan mengambil apa yang diberikan Zhang Shan dari sakunya. Dia tidak melihatnya lagi, dan dia tidak berpikir untuk mengembalikannya ke Zhang Shan. Dari nada bicara Zhang Shan, Li Yuan tahu bahwa jika dia benar-benar tidak menginginkannya, maka tidak ada yang bisa dilakukan saudaranya. Adapun kenapa dia harus mengeluarkannya dari sakunya, sederhana saja, sakunya rusak. Boleh saja kalau duduk, tapi begitu berdiri pasti isi kantongnya akan rontok. Li Yuan kembali ke rumah dan melihat ibunya masih di kamar utama. Tidak hanya ibunya yang ada di sana, tapi juga menantunya. Bu, Yuefen, kenapa kamu belum tidur? Li Yuan bertanya. Lalu saya melihat sayur tumis dan nasi di atas meja. Meski nasi merah, sebelumnya keluarga mereka tidak mampu membelinya. Melihat putranya, Mali tidak bisa menahan air matanya lagi, tapi dia tetap menahannya dan berkata dengan cepat. Duduk dan makanlah. Bu, apa ini? Li Yuan masih belum menjawab. Mali berkata, Ibu meminjam ini dari keluarga Zhang Shan. Jangan salahkan ibu. Keluarganya benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Ibu baik-baik saja, tapi Wefen dan Nanan tidak. Saat dia mengatakan ini, Mali memandang putranya dengan sedikit cemas. Melihat ibunya seperti ini dan memikirkan apa yang dikatakan Zhang Shan sebelumnya, Li Yuan merasa ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya. Demi apa yang disebut wajahnya, dia begitu kejam hingga membiarkan ibu, istri, dan anak-anaknya kelaparan, terutama karena Zhang Shan yang menganggapnya sebagai saudara laki-lakinya. Sebenarnya, ini normal. Jika Zhang Shan tidak bermain bagus dengan Li Yuan tidak akan segan-segan berpisah dengan sisa wajahnya. Bu, tidak apa-apa. Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kemudian dia duduk dan menyerahkan barang-barang di tangannya kepada ibunya. Bu, simpan ini. Dia belum memeriksanya dengan cermat. Lima tanpa sadar mengambilnya dan kemudian berkata dengan rasa takut. Xiao Yuan, dari mana kamu mendapatkan ini? Kamu tidak boleh melakukannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi maksudnya jelas. Dia takut anaknya tersesat lagi. Uang dan tiketnya terlalu banyak. 100 yuan, ditambah beberapa kupon makanan, termasuk kupon daging. Zhang Shan melakukan perjalanan khusus ke Liu Yi dan yang lainnya untuk menukarkannya di pagi hari. Kali ini mereka menukarnya dengan dolar as. Tentu saja Liu Yi dan yang lainnya sangat senang. Selain itu, Zhang Shan menggunakan nilai tukar resmi untuk menukar barang-barang ini. Meskipun pada akhirnya Liu Yi pasti memberi lebih banyak, Liu Yi dan yang lainnya tetap menghasilkan uang. Liu Yi dan yang lainnya tidak memiliki beban psikologis apapun dalam hal ini.
Mereka tidak terlalu paham tentang situasi spesifik Zhang Shan, tetapi mereka juga tahu bahwa uang itu mungkin jatuh ke tanah dan Zhang Shan terlalu malas untuk mengambilnya. Apalagi sumber uang Zhang Shan tidak ada masalah sama sekali, dan dia bisa mengeluarkannya sesuka hati. Li Yuan terkejut saat melihat ini. Bu, jangan khawatir, Dashan memberikannya padaku. Dashan? Lima masih tidak percaya. Dia baru saja meminjam 50 yuan dan beberapa kupon makanan dari keluarga Zhang Shan pagi ini. Sekarang kamu memberi anakmu begitu banyak? Li Yuan membenarkan. Ya, ini Dashan. Dia baru saja menungguku di halaman dan memberiku barang-barang itu. Tapi ada banyak sekali. Ju Yuefen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ju Yuefen berasal dari daerah pedesaan, dan keluarganya sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak bisa menyalahkannya. Jika tidak, Ju Yuefen tidak akan datang ke ibu kota dan menjadi streamer buta. Sekarang teman suamiku hanya mengeluarkan begitu banyak, dan ini diberikan kepadanya di pagi hari. Dayuan, kita tidak bisa memilikinya, itu terlalu banyak, dan gunung memberikannya kepada kita di pagi hari, yang cukup untuk membuat keluarga kita hidup lama. Kata Lima cepat. Saat ini, Li Yuan menenangkan diri dan menasihati. Bu, simpan saja. Jika saya mengambilnya kembali sekarang, Dashan mungkin tidak mengenali saya sebagai saudara. Setelah mengatakan itu, Li Yuan menambahkan. Dan saya akan mengembalikannya ke Dashan, jadi jangan khawatir tentang ini. Ibu Li masih sedikit gelisah saat memegang uang itu. Tetapi setelah putranya berkata demikian, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang anak laki-lakilah yang bertanggung jawab atas keluarga. Li Yuan mengajak ibu dan istrinya untuk makan juga, tapi mereka berdua bilang sudah makan. Meskipun keluarga sekarang punya sejumlah uang, itu adalah pinjaman, dan saya sangat takut akan kemiskinan dan tidak berani makan lebih banyak. Li Yuan menyelesaikan makannya dan memakan semua makanan di panci dan mangkuk. Xiao Yuan, Dashan anak ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Keluarga Li lama kita tidak punya apa-apa lagi, tapi kita harus tahu apa yang baik dan apa yang baik. Tidak peduli apa yang terjadi pada Anda di masa depan, Anda harus mengingat perasaan ini hari ini. Pada akhirnya, Ibu Li baru saja mengatakan ini. Li Yuan mengangguk dengan keras, dia secara alami mengerti di dalam hatinya. Setelah Li Yuan dan Ju Yuefen kembali tidur, Li Yuan memeluk istrinya dan berkata, Yuefen, mulai hari ini, kamu juga harus makan lebih banyak makanan enak. Besok, kamu akan menggunakan uang itu untuk membeli gula merah untuk menebusnya. Ya. Ju Yuefen mendengar kekhawatiran suaminya dan menjawab dengan suara rendah. Di era sekarang, gula merah sebenarnya disamakan dengan tonik di benak banyak orang. Saat ini, Li Yuan juga tidak bisa tidur, pertama karena dia tidak bisa tidur, dan kedua karena apa yang terjadi hari ini. Faktanya, Li Yuan juga sangat bingung karena dia tidak tahu untuk apa dia menggunakan uang itu untuk membayar kembali kepada Zhang Shan di masa depan. Lebih dari 150 yuan. Jika hal ini terjadi di masa lalu, apalagi sebagian dari sumber keuangan keluarga saya, gaji bulanan ayah saya dari pekerjaan akan lebih dari 33 yuan. Paling-paling, jika Anda menabung untuk sementara waktu, Anda selalu dapat membayarnya kembali. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghidupi keluarganya sendiri, apalagi yang bisa dia berikan kepada Zhang Shan? Jadi kalau dipikir-pikir, Li Yuan menderita insomnia. Bab 13, pergi ke restoran. Zhang Shan membuka matanya dan melihat Lawu berdiri di depan tempat tidur, menatapnya dengan tenang, yang membuatnya terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan terlalu menakutkan, oke? Zhang Shan awalnya masih sedikit mengantuk, tapi sekarang dia sudah pergi. Hei, aku akan membantu saudara ketiga merapikan selimutnya. Kakak ketiga, pergilah gosok gigi dan cuci muka. Serahkan ini padaku, kata Lawu dengan rajin. Zhang Shan meliriknya dan tahu apa yang dia rencanakan.
Berikan aku pakaiannya. Oke. Lawu seperti perempuan jalang dan mengambil alih semua pakaiannya. Kamu keluar dulu. Zhang Shan memandang Lawu yang masih menunggu dan berkata tanpa berkata-kata. Setelah berpakaian, Zhang Shan menyerahkan 2 sen. Sekarang anak kelima sudah mengembangkan kebiasaan. Sedangkan untuk anak keempat, dia tidak menuntut uang. Zhang Shan mengambilnya ketika dia ingat untuk memberikannya, dan dia tidak menginginkannya ketika dia tidak dapat mengingatnya. Terima kasih, saudara ketiga. Lawu dengan senang hati memasukkan uang itu ke dalam sakunya, memikirkan pikiran kecilnya sendiri. Dia tidak menghabiskan uang yang diberikan Zhang Shan padanya dengan sembarangan, dia menyembunyikan semuanya dengan hati-hati, dan sekarang dia telah menghemat $1. Lawu hanya sesekali serakah dan akan membeli makanan ringan dan soda. Setelah Zhang Shan mandi, Lawu juga merapikan kamar, dan ibu juga menyiapkan makanan. Di meja makan, kami mengobrol seperti biasa sambil makan, tentang apa yang terjadi di pabrik Zhang Jiangwo, apa yang terjadi di sekitar, dan lain-lain. Setelah makan, Zhang Shan berjalan-jalan di sekitar halaman sebentar, lalu pergi ke rumah Li Yuan. Ibu Li sangat senang melihat kedatangan Zhang Shan. "Dashan, cepat duduk. Aku akan membangunkan Xiao Yuan," kata Ibu Li cepat. Li Yuan tidak keluar pagi ini. Pertama, Zhang Shan berkata dia ingin datang mencarinya, dan kedua, ketegangan hatinya menjadi rileks. Setidaknya mereka harus hidup hemat. Dengan begitu banyak uang dari Zhang Shan, keluarga mereka tidak perlu khawatir akan kelaparan hampir sepanjang tahun. Li Yuan tidak pernah tidur nyenyak sejak dia keluar. Dia tidur paling banyak 5 atau 6 jam sehari. Selain itu, setelah melakukan begitu banyak kerja keras setiap hari, badan saya sedikit lelah, namun saya masih muda dan masih bisa bertahan. "Dayuan belum bangun?" Zhang Shan tertegun. "Ya, dia belum bangun. Aku akan segera membangunkannya. Anak ini sangat lelah selama ini." Mendengar ini, Zhang Shan segera berkata, "Bibi, tidak, biarkan Dayuan tidur lebih lama. Lagi pula aku baik-baik saja. Aku akan kembali padanya nanti." 5 bahkan mengatakan tidak, tapi Zhang Shan sudah berdiri dan pergi. Sebelum pergi, dia bahkan memberi Nanan permen. Zhang Shan menunggu selama 2 jam, dan Li Yuan baru bangun pukul 11. "Dashan, kamu akan makan siang di rumahku dan jangan kembali," Zhang Shan berkata sambil tersenyum. "Bibi, tidak, Dayuan dan saya akan pergi ke restoran nanti. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ada banyak hal yang perlu kami bicarakan dan minum-minum." "Pergi ke restoran?" 5 tiba-tiba merasa tertekan. Dia tahu bahwa Zhang Shan harus membayar restorannya, tetapi meski begitu, dia merasa patah hati. "Makan saja di rumah. Yuefen dan aku tidak akan mengganggumu. Bibi, sebenarnya tidak perlu repot." Makan di rumah terlalu merepotkan, dan juga tidak nyaman. Bagaimanapun, Zhang Shan membawa Li Yuan dan meninggalkan kompleks. Sebelum pergi, dia tidak berani memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi ke restoran. Kalau tidak, akan ada omelan lagi. Saat ini, semua hotel adalah milik negara. Zhang Shan menemukannya secara acak, dan sikap pelayannya tidak terlalu buruk. Meski sudah pasti tidak seperti generasi selanjutnya, setidaknya lumayan. "Dayuan, kamu ingin minum apa?" kata Zhang Shan. Li Yuan ragu-ragu dan berkata, "Tidak perlu, kan?" Menurutnya, wine saat ini sangat mahal, dan dia sedikit enggan berpisah dengannya. Zhang Shan berkata, "Kita bersaudara sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum." Setelah mengatakan itu, Zhang Shan dengan santai memesan 2 botol anggur, dan dia juga memesan makanannya sendiri. Dia mungkin memesannya untuk Li Yuan, tetapi Li Yuan tidak mau berpisah dengannya. Zhang Shan tidak menyia-nyiakan makanan apapun dan hanya memesan 3 hidangan, tetapi 2 di antaranya adalah hidangan daging.
Di mata pelayan yang curiga, Zhang Shan membayar uang dan tiket terlebih dahulu. Saat ini, Anda juga perlu memberikan kupon makanan saat makan di restoran. Meski sudah waktunya makan malam, namun tidak banyak orang yang berada di dalam tempat makan tersebut. Namun, kualitas makanan saat ini cukup baik. Setidaknya Zhang Shan mengambil beberapa gigitan dan rasanya sangat enak. Dayuan, apakah kamu bersikap sopan padaku? Zhang Shan berkata tidak puas sambil melihat Li Yuan terus makan hidangan vegetarian. Li Yuan juga bisa merasakan ketulusan Zhang Shan, jadi dia perlahan melepaskannya dan mulai makan daging. Dia belum makan daging selama beberapa tahun. Tidak, apalagi memakannya, dia bahkan belum menciumnya beberapa kali. Melihat kebiasaan makan Li Yuan, Zhang Shan tahu bahwa Li Yuan telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Ketika Li Yuan hampir selesai makan, Zhang Shan menuangkan anggur untuknya dan meminumnya perlahan. Dashan, maaf membuatmu tertawa. Li Yuan menyeka mulutnya karena malu. Zhang Shan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang memalukan tentang ini? Kita berdua harus membicarakan ini. Satu minuman sebagai hukumannya. Mendengar ini, Li Yuan tidak berbicara omong kosong. Dia meminum segelas anggur dan kemudian terbatuk-batuk. Omong-omong, Li Yuan tidak pernah minum banyak, apalagi saat ini, anggur adalah barang langka. Setelah beberapa saat, Li Yuan merasa sedikit pusing, tapi akhirnya dia melepaskannya. Dashan, aku minta maaf pada ibu. Aku minta maaf pada Yue Fen. Aku minta maaf pada putriku. Menurutmu kesalahan apa yang kulakukan saat itu? Aku harus bergaul dengan orang-orang itu. Aku harus memamerkan kekuatanku. Aku pantas mati. Saat dia mengatakan ini, Li Yuan menampar dirinya sendiri dengan keras. Zhang Shan tidak menghentikannya, dia hanya melihat Li Yuan melampiaskannya dengan tenang. Zhang Shan tahu bahwa Li Yuan telah mengalami depresi sejak lama. Tanpa penampilannya, Li Yuan mungkin akan mengalami depresi selamanya. Karena dia tidak punya modal untuk melampiaskan, dan dia tidak berani melampiaskannya. Sekarang keempat anggota keluarga mengandalkan dia untuk bertahan hidup. Begitu sesuatu terjadi padanya dan dia mendapat masalah saat masih hidup, apakah 3 orang lainnya dapat bertahan hidup akan menjadi satu hal. Jadi dia tidak berani curhat apalagi menimbulkan masalah. Selain bekerja setiap hari, dia hanya bekerja. Bahkan ketika saya mengalami kerugian di luar, saya tidak berani menimbulkan masalah. Tapi jelas bukan hal yang baik bagi Li Yuan untuk menekannya seperti ini. Inilah sebabnya Zhang Shan bersikeras untuk pergi makan dan minum hari ini. Di rumah, Li Yuan pasti tidak akan melampiaskannya seperti ini. Dia juga takut membuat ibu dan menantunya khawatir. Dan jika dia tidak minum, Li Yuan tidak akan punya kesempatan untuk melampiaskannya. Tidak apa-apa. Hal-hal ini telah berlalu dan segalanya akan menjadi lebih baik secara perlahan di masa depan. Zhang Shan menghiburnya. Li Yuan mengangguk dengan keras. Dia juga berpikir bahwa hidup akan menjadi lebih baik, dan dia bersedia menanggung lebih banyak kesulitan. Bab 14, Perselisihan. Makan malam berlangsung lebih dari 1 jam. Di mata pelayan yang agak tidak sabar, Zhang Shan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi berakhir begitu saja. Pada akhirnya, masih ada sebotol anggur yang tersisa, jadi Zhang Shan mengemasnya dan membawanya pergi. Sedangkan untuk makanannya, dia memakannya dengan bersih, tidak meninggalkan apapun. Li Yuan minum paling banyak 4 tael, jadi dia segera sadar. Mereka berdua duduk di luar selama sekitar 2 jam, dan Li Yuan hampir bangun. Saat ini, mereka berdua sedang duduk di tepi danau, minum soda. Setelah Li Yuan bangun, dia merasa sedikit malu. Dia menyadari bahwa dia baru saja merasa malu, terutama di depan teman baiknya ini. Zhang Shan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun, apalagi menertawakanmu. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamu berani berbicara,
Aku akan menghajarmu. Li Yuan tiba-tiba menjadi sedikit marah ketika Zhang Shan tersenyum seperti ini, dan dia meraih leher Zhang Shan dan mengancam. Setelah digoda seperti ini oleh Zhang Shan, Li Yuan akhirnya melepaskannya, tidak lagi merasa aneh seperti dulu. Li Yuan menyesap sodanya sedikit-sedikit, lalu berkata, "Serius, Dayuan, terima kasih banyak. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan." Zhang Shan berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, uang kecil ini tidak ada artinya bagiku." Apakah dia benar-benar tidak peduli? Apakah lebih dari $100 adalah masalah besar baginya? Li Yuan berkata dengan serius. "Saya tidak tahu situasi Anda, tetapi saudara-saudara telah melunasi rekeningnya. Jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara Anda, simpan saja ini." Dia berkata dan mengeluarkan IOU. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Zhang Shan memandang Li Yuan, melihat ekspresinya yang sangat serius, dan dengan sungguh-sungguh menerimanya. Ini bukan hanya sebuah IOU, tetapi juga martabat Li Yuan. Dan ini sebenarnya sangat bagus. Jika Zhang Shan tidak menerima IOU ini, Li Yuan mungkin akan meremehkannya secara tidak sadar di depan Zhang Shan di masa depan, dan ini bukanlah hasil yang diinginkan Zhang Shan. "Terima kasih." Li Yuan melihat Zhang Shan menyimpan IOU, dan senyuman muncul di wajahnya. "Tidak apa-apa, ini akan menjadi lebih baik di masa depan," kata Zhang Shan. "Ya, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu sekarang, tapi jika ada yang perlu aku lakukan, jangan mengira aku lemah." Li Yuan terlihat serius. Zhang Shan memandang Li Yuan, berpikir sejenak dan berkata, "Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu." Li Yuan tertegun sejenak, lalu berkata, "Ada apa? Beritahu aku." "Seperti ini. Kamu juga tahu bahwa keluargaku tidak bisa lagi tinggal di dalamnya, jadi aku ingin melihat apakah aku bisa membeli rumah. Harga tidak masalah, akan lebih baik jika ada halaman rumah mandiri. Bukankah akhir-akhir ini kamu berkeliling kota? Bantu aku mengawasi berita ini," kata Zhang Shan. Dia telah menyebutkan pindah ke ibunya sebelumnya, tetapi ibunya terhalang oleh air matanya. Namun, Zhang Shan juga memahami bahwa jika dia tinggal di rumah itu paling lama 1 atau 2 bulan lagi, dia harus pindah, dan sekarang tidak ada tempat bagi siapapun untuk tinggal di rumah itu. Kita tidak bisa membiarkan anak kelima benar-benar tinggal serumah dengan orang tuanya sepanjang waktu. Lao Wu juga lebih tua sekarang. Terlebih lagi, Sang Mingming kini sudah lebih tua. Menurut gagasan kakak iparnya, dia berencana untuk tinggal bersama putra keempat dan kelima. Bukan pilihan untuk terus hidup seperti ini bersama pasangan. Jadi Zhang Shan masih perlu mencari rumah. Awalnya, Zhang Shan akan mencarinya sendiri, dan meminta Liu Yi dan yang lainnya untuk membantu pencarian. Tetapi sekarang Li Yuan ada di sini, dia akan menyerahkannya padanya untuk sementara waktu. Li Yuan tidak berkata apa-apa setelah mendengar ini, dan langsung berkata, "Oke, saya akan memperhatikannya." Keduanya mengobrol sebentar, dan pada pukul 4 sore, mereka mulai bergegas pulang. Begitu keduanya memasuki halaman besar, mereka mendengar suara berisik. Zhang Shan mendengarkan sebentar dan mendengar suara ibunya di antara suara itu. "Bukan hanya ibu saya, tapi juga adik ipar saya sepertinya sedang berdebat dengan seseorang tentang sesuatu." Zhang Shan buru-buru berjalan mendekat dan melihat, dan menemukan bahwa ibu dan saudara iparnya sedang bertengkar dengan 2 orang lainnya, saling menunjuk, dan bahkan saling memarahi. Ada orang-orang yang menonton di samping, dan tentu saja ada juga orang-orang yang mencoba untuk membubarkan perkelahian. Zhang Shan tidak langsung maju, dia hanya berdebat sekarang dan tidak bergerak. Terlepas dari apakah ibunya ada di sisinya atau tidak, dia akan selalu melangkah maju. Tetapi karena dia tidak mengambil tindakan, Zhang Shan tidak terburu-buru, tetapi bertanya tentang masalah tersebut. Bukan hanya dia, anak dari keluarga yang sedang bertengkar dengan ibu dan adik iparnya itu juga berdiri di tengah kerumunan penonton, tanpa ada niat untuk maju.
Zhang Shan berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Saudara Lin, apa yang terjadi? Nama pria ini adalah Lin Hui, yang 2 tahun lebih tua dari Zhang Shan. Mereka sering bermain bersama ketika masih muda. Lin Hui melihat Zhang Shan dan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ibuku menaruh batu bara di depan pintumu." "Tidak, ini pertengkaran." Wajar jika pertengkaran seperti itu terjadi. Kami tinggal di halaman luas yang sama dan kami tidak dapat bertemu satu sama lain saat kami melihat ke atas. Belum lagi tetangga, bahkan kerabat pun sesekali akan bertengkar. "Mengapa kamu tidak naik dan mencoba memujukku?" Zhang Shan merasa lega setelah mendengar ini. Dalam beberapa hari, kedua keluarga akan berdamai kembali. Lin Hui berkata tanpa daya, "Bagaimana saya bisa membujuk Anda? Saya yang akan dimarahi kalau begitu. Saya tidak bisa bertengkar dengan bibi saya, bukan?" Bibi yang dia bicarakan adalah Zhong Huixiu. Zhang Shan mendengar hal yang sama, berpikir sejenak dan berkata, "Ini bukanlah solusi. Pergilah dan bujuk ibumu untuk kembali, dan aku akan membawa ibuku kembali." "Oke, itu saja." Lin Hui langsung setuju. Kemudian keduanya maju ke depan, masing-masing berusaha membujuk ibu mereka, dan perselisihan pun segera berhenti. "Pan Erniang, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak mengambil kembali batu bara dari rumah Anda malam ini, saya akan membuangnya untuk Anda." Pan Erniang bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. "Jika berani, saya tinggalkan di sini. Jika berani membuangnya, saya akan membuangnya di rumah Anda juga." Mendengar pertengkaran dua orang ini, otak Zhang Shan terasa sakit. Melihat ibunya masih berbicara, dia langsung berkata, Bu, jangan marah. Ini bukan masalah besar. Biarkan bibi meletakkan barang-barang itu di sini. Bukankah keluarga kita pernah menggunakan tempat mereka di masa lalu?" "Hah, kamu tahu bagaimana memihak orang luar? Apa gunanya membesarkan anak sepertimu?" Saat ini, Zhong Huixiu jelas-jelas sedang marah, dan Zhang Shan hanya bisa meminta maaf. Namun, Zhong Huixiu sangat puas dengan kinerja saudara iparnya Lin Meihua, dan sikapnya jelas meningkat pesat. Namun tak lama kemudian, sasaran ibuku adalah Zhang Shan karena dia melihat anggur di tangannya dan bau alkohol yang belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya. "Kemana kamu pergi pada siang hari?" Ibu memelototi Zhang Shan. Zhang Shan berkata dengan jujur, "Dayuan dan saya pergi ke restoran. Kamu terlalu malas untuk membicarakanmu. Jika kamu punya uang, belanjakan saja uangmu. Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikanmu sekarang." Ibu saya awalnya ingin mengutuk, tetapi dia melihat ke arah Zhang Shan dan berhenti. Bab 15, Rumah Saudara Perempuan Kedua. Di malam hari, Zhang Shan menyumbangkan anggur, dan semua orang di keluarga minum sedikit, termasuk ibu dan saudara iparnya. "Bu, di mana saudara perempuan kedua tinggal? Aku akan memeriksanya kapan-kapan dan mencari tahu pintunya." Kakak kedua, Zhang Lan, telah kembali sejak hari Zhang Shan kembali, tetapi dia belum kembali lagi sejak itu, tapi itu normal, baru sekitar 2 minggu. Ibu memberitahuku sebuah alamat, tidak jauh dari rumah mereka, beberapa jalan lagi, sekitar setengah jam berjalan kaki. Ibu kota saat ini jauh lebih kecil dibandingkan generasi selanjutnya, dan hal-hal seperti menikah hanya dapat ditemukan di dekatnya. Sedangkan bagi mereka yang menikah di beberapa